Polda Jawa Tengah ungkap tindak pidana korupsi jual beli jabatan perangkat desa di Kecamatan Gajah dan Guntur, Kabupaten Demak. 3 pelajar dikeroyok orang tak dikenal hingga 1 korban tewas. Diduga perkelahian terjadi akibat saling ejek di media sosial. Kirap obor api Pospenas 2022 telah dikirap menuju Surakarta untuk perhelatan Pekan Olahraga dan Seni Pesantren Nasional 2022. Selamat sore pemirsa, selama 30 menit ke depan kami akan menemani Anda bersama saya Amanda Soraya. Inilah kabar Indonesia. Pertama datang dari Tegal, Jawa Tengah. 3 pelajar sekolah pertama di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah dikeroyok segerombolan orang tak dikenal. Akibat kejadian itu 1 pelajar tewas sedangkan 2 lainnya mengalami luka berat. Polisi menduga kejadian ini buntut dari saling ejek di media sosial. Muhammad Tema Musadat Selasa siang masih menjalani perawatan di ruang Paviliun Madinah RSI Muhammadiyah Adiwerno, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Pelajar kelas 3 SMP ini mengalami luka parah akibat dikeroyok segerombolan orang tak dikenal yang diduga geng motor pada Minggu dini hari. Warga desa Kedung Sukun, Kecamatan Adiwerno, Kabupaten Tegal ini dikeroyok saat sedang menaiki sepeda motor bersama sejumlah temannya di ruas Jalan Raya 2 Adiwerno. 2 teman korban juga terluka parah, naas salah satunya meninggal dunia saat sedang dalam perjalanan ke rumah sakit. Korban meninggal adalah Ardiansyah yang baru berusia 15 tahun dan tercatat sebagai pelajar kelas 3 SMP. Korban meninggal diduga kehabisan darah akibat luka yang dialaminya sangat parah. Jenazah korban telah dimakamkan pada Minggu siang di tempat asalnya di Desa Sindang, Kabupaten Tegal. Menurut ibu korban Musadat, anaknya bercerita dikejar oleh gerombolan orang bersepeda motor saat hendak pulang usai bermain PlayStation. Para pelaku langsung menyerang menggunakan senjata tajam. Ketika korban berhasil tertangkap dan langsung menjadi bulan-bulanan para pelaku. Pelakunya bawa apa? Senjata apa? Katanya sih dari sana aja udah bawa senjata, megang senjata kayak gitu. Kayak ngancam. Waktu ngejar. Emang kata itu yang semalam dulu juga katanya, emang di PLN situ dari jam berapa itu udah ramai anak-anak kayak gitu. Malam Minggu. Main sering pulang pagi gitu kalau malam Minggu? Nggak pernah. Paling kalau malam Minggu mintanya pulangnya jam 1. Ya karena katanya malam Minggu nonton PS bareng-bareng. Sementara itu dari hasil penyelidikan, polisi menduga pengeroyokan merupakan buntut dari saling ejek di media sosial antara kelompok korban dengan kelompok pelaku. Kedua kelompok membuat kesepakatan untuk saling berkelahi di tempat yang telah ditentukan. Kemudian mereka mengadakan pertemuan untuk janji melakukan perkelahian sehingga adanya aksi kejar-kejaran. Nah, untuk motif meninggalnya ini sedang penyidik dalami. Untuk alat buktinya juga sudah kita dalami dan proses pelaku dan yang lainnya sudah kita kantongi. Dan kami berdoa berharap dari masyarakat untuk mengawal anak-anaknya untuk lebih menjaga diri dalam kegiatan-kegiatan malam yang tidak terkontrol. Berarti belum bisa dipastikan itu akibat penganiayaan benda tajam ini? Belum kita pastikan karena kita lagi mendalami dengan cukupnya alat bukti, baru nanti kita sampaikan kepada media untuk menjadi suatu pelajaran untuk masyarakat. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan polisi untuk mengungkap motif penganiayaan berat ini. Identitas para pelaku juga telah dikantongi polisi dan hingga saat ini masih dalam proses penangkapan. Dari Tegal, Jawa Tengah, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Kita beralih ke Semarang, pemirsa. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah berhasil mengungkap kasus jual beli jabatan pada ujian seleksi calon perangkat desa yang melibatkan 8 oknum kepala desa di Kecamatan Gajah dan Guntur, Kabupaten Demak. Inilah Agus Suryanto, Alauddin Haryadi, Muhjunaidi, M. Rois, Siswahyudi, Purnomo, dan Tarmuji, 8 oknum kepala desa di Kecamatan Gajah dan Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak,
yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah dalam kasus jual beli jabatan perangkat desa pada ujian seleksi calon perangkat desa 2021 di Kabupaten Demak. Mereka secara bersama-sama telah menjanjikan 16 peserta ujian seleksi calon perangkat desa lolos dengan menyetorkan sejumlah uang. Dalam keterangannya, kasus bermula adanya laporan masyarakat terkait jual beli jabatan pada seleksi perangkat desa di daerah Guntur serta Gajah Kabupaten Demak. Setelah dilakukan penyelidikan, berhasil mengungkap adanya tindak pidana korupsi secara sistematik yang dilakukan Oknum Kades bersama dengan panitia seleksi dari UIN Wali Songo, Semarang. Menjanjikan untuk dapat meloloskan para peserta ujian yang akan mengikuti seleksi pemilihan perangkat desa dengan syarat menyerahkan sejumlah uang. Formasinya adalah untuk tingkat kadus ya, ataupun KUR itu sebesar 150 juta. Kemudian untuk formasi sekretaris biayanya sekitar 250 sampai dengan 300. Kemudian awal November 2021 dari 16 calon peserta ini terkirim total 2,7 M. Dalam aksinya, ke-8 kepala desa tersebut mempunyai tugas masing-masing. Ada yang mencari calon peserta, mengkondisikan dan menarik sekitar 150 juta hingga 250 juta rupiah, serta menyetorkan uang kepada panitia seleksi atau pihak ketiga. Teman calon minta uang berapa? Anda dapat berapa, Pak? Sudah diserahkan kepada panitianya. Dari 16 formasi tersebut, para tersangka berhasil mengumpulkan total uang sebesar 2,7 miliar rupiah. Dalam kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Oknum Kades ini, Direktorat Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah sebelumnya sudah menetapkan 4 tersangka lain. Untuk keempat orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka saat ini masih dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Semarang. Dari Semarang, Jawa Tengah, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Wah, iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Boleh bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong kenang delok HP kok delok TV piye? Wah, kurang update kowe iki, Kang. Lho, maksudnya piye kok ngarane aku update iku? Iki lho deloken, aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iya. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ngene. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Ondiange ya. Mangkane
Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo Iya. ana bocah-bocah ajak idelok. Heeh, ben seru nang kene ya, kawan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Josh iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Ya, saat ini Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia. Sebagai bentuk simpati dan empati dengan peristiwa bencana gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat, puluhan ASN Pemkot Salatiga menggelar sholat gaib dan doa bersama. Mereka berharap melalui sholat gaib dan doa bersama ini kondisi Cianjur dan sekitarnya membaik dan para korban mendapat kesabaran juga kekuatan. Puluhan ASN Pemkot Salatiga menggelar sholat gaib dan doa bersama di Aula Pakuwon Komplek Kantor Pemkot Salatiga atas musibah gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat, sebagai rasa empati terhadap para korban yang meninggal dunia atas musibah gempa. Sholat gaib ini sebagai ungkapan duka Pemkot Salatiga yang merasa prihatin atas musibah gempa bumi yang diawali di Cianjur. Terdapat ratusan orang meninggal dunia dan ribuan lainnya mengalami luka-luka karena terkena reruntuhan bangunan. Selain di kantor Pemkot, doa bersama dan sholat gaib juga digelar di seluruh kantor kecamatan dan kelurahan yang ada di kota Salatiga. Selain itu, Pemkot Salatiga juga telah mengirimkan bantuan dana kemanusiaan sebesar 50 juta rupiah kepada korban gempa di Cianjur, Jawa Barat. Sampai dengan dini hari sudah mencapai angka korban itu 162 dan itu didominasi oleh anak-anak. Sementara untuk yang korban luka sudah 1.300 dan kerusakan rumah sangat luar biasa, dan inilah wujud sikap empati, berbagi dan simpati kita untuk peduli kita untuk teman-teman dari Kabupaten Cianjur. Dengan bantuan dana kemanusiaan serta doa bersama diharapkan dapat membantu meringankan penderitaan para korban gempa di Cianjur. Dari Salatiga, Jawa Tengah, Agung Nugroho, Lingkar TV melaporkan. Ya, kirap api obor Pekan Olahraga dan Seni antar Pondok Pesantren Nasional atau Pospenas ke-9, Senin siang tiba di Pondok Pesantren Giri Kusumo, Desa Banyumenang, Kecamatan Meranggen, Kabupaten Demak. Api obor yang diambil dari api abadi Merapen, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan tersebut, singgah di Ponpes Giri Kusumo disambut Bupati Demak dan pengurus Ponpes Giri Kusumo, sebelum api dikirap secara estafet bertolak ke Surakarta. Rombongan kirap api obor Pekan Olahraga dan Seni antar Pondok Pesantren Nasional atau Pospenas ke-9 yang dipimpin Wakil Gubernur Jawa Tengah pada Senin siang tiba di Pondok Pesantren Giri Kusumo, Desa Banyumenang, Kecamatan Meranggen, Kabupaten Demak, disambut para santri di Ponpes Giri Kusumo, Meranggen. Oleh petugas pembawa api yang sebelumnya diambil dari api abadi Merapen, Desa Manggarmas, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan tersebut diserah terimakan kepada Bupati Demak Estiana untuk disurutkan ke tungku api yang ada di Ponpes Giri Kusumo. Setelah singgah sesaat, obor api abadi tersebut kembali diserahkan oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah Tachiasin Maimun kepada rombongan kirap untuk selanjutnya dikirap secara estafet ke Stadion Manahan, Solo. Sebelum dibawa ke Kota Bengawan, obor api diinapkan di Pondok Pesantren Al-Mas'udiyah Blater, Ungaran, Kabupaten Semara. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tachiasin Maimun mengatakan, sesuai pesan pengasuh Pondok Pesantren Giri Kusumo Kiai Munif Zuhri, Pospenas ke-9 diharapkan menjadi wadah bagi para santri dalam mengembangkan potensi olahraga dan seni budaya. Dengan pendidikan yang diberikan di pesantren, para santri dinilai mampu mengikuti Pospenas secara sportif. Harapan kita Pospenas ini benar-benar membuat sportivitas, dan tadi ada yang disampaikan oleh Mbak Hanif bahwa
olahraga ini sebenarnya bukan untuk menyehatkan jiwa, akan tetapi bagaimana bukan menyehatkan raga, akan tetapi jiwa itu yang harusnya disehatkan dulu. Ketika jiwanya sehat, raganya pasti akan sehat. Nah, di sini kita balik, beliau menyampaikan itu sangat menarik, menginspirasi bagi kita bahwa ya kita berusaha apapun harus tetap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang terakhir beliau berpesan sportivitas, dan pondok pesantren itu gudangnya sportivitas. Nah, ini saya berharap bisa ditunjukkan kepada masyarakat luas. Pekan Olahraga dan Seni antar Pondok Pesantren Nasional digelar pada 23 hingga 27 November di Surakarta. Pospenas ke-9 ini diikuti ribuan santri dan santriwati dari berbagai pelosok tanah air. Sebanyak 37 provinsi se-Indonesia mengirim para santrinya dalam Pospenas yang melombakan 7 cabang olahraga dan 10 cabang seni budaya. Dari Demak, Jawa Tengah, Ismail, Lingkar TV, melaporkan. Ya, demikian kabar Indonesia. Saya Amanda Soraya dan seluruh kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.